Hai, wah senang rasanya Reta di sini bisa nemenin kamu nih dengan informasi terupdate untuk kalian semua ya. Nah, informasi yang pertama untuk kalian semua ini yang lagi viral banget. Anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres Hari Misbah ini mengakui telah melakukan aksi kekerasan dengan memukul seorang supir truk ketika keduanya melintas di Simpang 4 sekitar Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis kemarin. Nah, awalnya nih kronologinya ya Rock Lovers ya, ada supir truk yang melaju karena lampu lalu lintasnya udah warna hijau gitu, udah lampu hijau, truknya jalan, tapi dari sisi lain melintaslah nih mobil yang di dalamnya ada Misbah ya, menerobos lampu merah dan alhasil tahu dong, tabrakan nih Rock Lovers, mobil dan truk mengalami kerusakan. Dan supir truk yang kemudian berhenti untuk melihat kerusakan yang terjadi, sementara mobil yang dikendarai Misbah ini mengalami pecah di bagian kaca depan. Nah, Misbah yang terpancing emosi pun keluar dari mobil dan memukul korban di pinggir jalan. Selain mengalami pemukulan, korban juga diminta menyerahkan SIM-nya ya, dan si Misbah sih mengklaim SIM ini diminta pihak terkait untuk memudahkan komunikasi dengan korban gitu, khususnya untuk keperluan asuransi untuk memperbaiki kerusakan mobil di rental nantinya begitu ya. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengetahui hal ini itu langsung merespon kasus ini, apalagi ini kan kejadiannya di daerahnya lah ya Rock Lovers ya. Dan akhirnya pun saat Pas Pampres Misbah ini hendak menyampaikan permintaan maaf secara publik, Gibran tampak murka dan menarik masker Misbah di hadapan awak media. Ditarik nih maskernya, habis itu sampai putus ya, terus dibuangnya lah nih ke lantai begitu. Gibran kemudian merespons balasan warganet di Twitter yang menilai tindakannya itu berlebihan. Namun si Gibran menjawab bahwa apa yang dilakukannya ini lantaran Gibran tidak terima dengan perlakuan Misbah yang telah memukuli warganya. Padahal nih FYI aja buat kalian ya, pada saat Pas Pampres ini terus jalan ya, istilahnya menyerobot lampu merah, itu tidak ada presiden di dalamnya atau tidak mengawal siapa-siapa gitu, hanya cuma dirinya aja. Tapi ya kenapa dia malah melintasi lampu merah itu ya guys ya. Ya bisa dilihat juga ini salah juga sebenarnya ya. Dan ya tahu sendiri dong ya bagaimana Pak Presiden Jokowi juga rela kok ikutan ngantri dengan masyarakat dan warga lainnya pada saat di Jakarta macet ya, ikutan macet juga gitu ya. Jadi dengan salah satu tindakan dari anggota Pas Pampres ini yang melakukan aksi kekerasan, otomatis nggak terima Gibran sebagai wali kota Solo karena dia sudah memperlakukan warganya seperti itu ya. Wah, semoga aja sih ini bisa diselesaikan dengan baik-baik ya guys ya, tanpa adanya kekerasan ataupun juga tanpa menyakiti hati sesama lah ya. Oke, semangat Rock Lovers, yang namanya di jalan itu kadang sumber emosi juga sebenarnya ya. Ada yang berkendaranya tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas, tiba-tiba ngerem, tiba-tiba belok aja ke kanan tanpa nyalain lampu sennya. Ya itu kadang membuat kita emosi banget. Apalagi kalau misalkan di siang hari yang panas, terus ada yang kayak gitu tuh emosinya tuh muncak gitu ya. Menghitung hari menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah banyak juga persiapan-persiapan untuk perlombaan 17 Agustus. Bahkan sekolah-sekolah juga mungkin hari ini ada yang sudah melangsungkan lomba-lomba untuk menyukseskan atau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Seru banget rasanya Rock Lovers, ada yang lomba balap karung, kelereng, makan kerupuk, panjat pinang, terus apa lagi, masukin paku ke botol, nah tarik tambang juga, dan masih banyak yang lainnya pastinya yang seru-seru banget. Dan karena udah 2 tahun ya Rock Lovers ya, kita tidak merayakan secara besar-besaran kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan di tahun ini tuh benar-benar ya spesial banget. Banyak juga yang melaksanakan besar-besaran. Seru ya. Apalagi ada kampung-kampung juga yang sudah mulai nih buat lomba 17-an dengan hadiah yang gak besar-besar atau gak yang mewah-mewah. Misalnya hadiahnya hanya snack kayak gitu aja, tapi maknanya yang diambil kayak gitu. Salah satunya Rock Lovers,
bendera merah putih berukuran raksasa berkibar di Teluk Mamuju, Sulawesi Barat di hari Sabtu ini. Dan untuk pertama kalinya pengibaran bendera dilakukan di atas permukaan laut. Nah, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyampaikan apresiasinya atas pengibaran bendera yang dilaksanakan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju. Menurutnya, masyarakat Sulawesi Barat ini bisa bangga dengan aksi heroik tersebut yang juga menjadi makna penyeberangan bendera merah putih dari Pulau Karampuang ke bibir pantai Mamuju sebagai simbol menyeberangkan Indonesia agar lebih baik lagi. Ia juga berterima kasih ya atas keterlibatan setiap pihak, khususnya kekompakan OPD yang menyukseskan kegiatan tersebut. Pokoknya dia bilang bangga banget deh sama personel Pangkalan Angkatan Laut Mamuju yang berhasil mengibarkan bendera di laut. Karena emang banyak ya rock lovers ya untuk menyukseskan atau istilahnya tuh untuk merayakan kemerdekaan tuh banyak. Ada yang mengibarkan bendera di atas gunung, di dalam laut, terus ini juga di atas permukaan laut nih untuk yang pertama kalinya pengibaran bendera di atas permukaan laut. Ada juga yang di udara dan banyak lainnya pastinya masyarakat Indonesia yang merayakan juga kemerdekaan ini. Seru abis ya rock lovers. Kamu udah pasang bendera belum? Kalau belum, cus aja langsung ya. Seharusnya sih dari tanggal 1 Agustus tuh udah langsung pasang ya. Tapi gak apa-apa, kalau belum pasang cepet deh pasang rock lovers, supaya juga ada nih rasa-rasa riuh-riuhnya kemerdekaan ya. Oke, kita memasuki segmen mancanegara. Biro Investigasi Federal atau FBI menemukan dan memusnahkan setidaknya 11 set dokumen rahasia yang ditemukan di rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hari Jumat kemarin. Beberapa dokumen yang ditemukan oleh FBI saat menggeledah rumah Trump ini bahkan berlabel sangat rahasia. Ya, The Wall Street Journal menuturkan beberapa dokumen lainnya juga bertanda hanya boleh tersedia di fasilitas khusus pemerintah. Wah, dan kalau dibilang-bilang nih rock lovers ya, pemusnahan ini tuh membuat informasi soal Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Apa ya rock lovers? Ada juga sekitar 20 kotak barang termasuk binder foto, terus catatan tulisan tangan, dan pemberian gerasi yang pernah Trump lakukan kepada Roger Stone, sekutunya. Nah, sementara mengutip sumber anonim yang terlibat dalam penyelidikan The Washington Post bahkan melaporkan salah satu dokumen rahasia yang disita oleh FBI ini berkenaan juga soal senjata nuklir Amerika Serikat. Otomatis dong, Trump membantah seluruh klaim FBI melalui media sosialnya. Nah, dibilang-bilang nih rock lovers ya, bahkan dokumen yang ditemukan di penggeledahan pada Januari ini termasuk surat dan catatan dari pemimpin negara lain, salah satunya Kim Jong-un. Wah. Jadi nih dokumen yang disita dari rumahnya Donald Trump itu tergolong rahasia dan amat rahasia. Ya, jadi dokumen-dokumen ini atau arsip ini tuh sebenarnya dokumen rahasia yang hilang pada bulan Januari gitu. Dan ya mereka mencurigai nih dokumen ada di rumahnya Donald Trump nih, dan bener aja waktu digeledah ada dokumen rahasia di dalam rumah Donald Trump dan langsung dimusnahkan juga di hari Jumat kemarin. Ternyata rock lovers ya, dia menyimpan dokumen rahasia di rumahnya. Wah. Dan gak disebutin sih emang ya apa aja sih isinya, atau tidak secara gamblang lah apa dokumen rahasia. Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu gak rahasia dong. Ada cerita yang menarik rock lovers dari sejumlah anggota Taliban di Afghanistan yang ramai-ramai menukar senjata demi mendapatkan buku pelajaran di tengah pandangan skeptis soal pendidikan modern di kalangan Taliban. Gul Aga Jalali merupakan salah satu milisi Taliban yang ikut menukarkan senjatanya untuk mendapatkan buku. Ya, dulu dia memang menghabiskan malam dengan menanam bom untuk menyerang pejabat pemerintah Afghanistan dan pasukan asing. Tapi sekarang Jalali malah sibuk belajar. Kini ia sedang mengikuti kursus bahasa Inggris dan juga mendaftarkan diri untuk kursus ilmu komputer di Kabul. Nah, salah satu anggota Taliban lainnya yang punya mimpi besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah Amanullah Mubaris. Ia bergabung dengan Taliban saat berusia 18 tahun
dan kini ia berusia 25 tahun ya. Wah, bener-bener menarik banget ya Rock Lovers ya ceritanya mereka nih untuk membangun sebuah negara mereka, yaitu menggunakan pendidikan. Ini sangat setuju banget. Apalagi untuk di Afghanistan sendiri kan pendidikan ini menjadi masalah yang besar gitu. Karena sejak Taliban berhasil menguasai Afghanistan, mereka melarang para perempuan untuk sekolah dan membatasi ajaran. Nah, dengan adanya seperti ini, otomatis juga harus membuka pandangan mereka. Harus open minded banget ya, nggak bisa yang gimana ya, kayak pemikirannya tuh masih kuno banget tuh nggak bisa Rock Lovers. Karena kalau misalkan pendidikannya kalah ya sangat mudah untuk dijajah Rock Lovers ya, dan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena pendidikannya kurang gitu. Kalau bisa dilihat sih ya, untuk negara-negara yang negara perang ya, yang maksudnya sukanya perang-perangan itu memang jatuhnya malah menjadi negara miskin. Karena kan ya gimana mau tumbuh ekonominya kalau kerjaannya hanya perang gitu. Tapi dengan adanya yang sekarang, mereka yang rame-rame tukar senjata untuk mendapatkan buku pelajaran, dan akhirnya mereka mau belajar. Tadi ada yang kursus bahasa Inggris, terus kursus komputer, dan bahkan untuk melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Ini suatu hal yang sangat baik ya Rock Lovers. Semoga aja sih untuk di Afghanistannya sendiri ya Rock Lovers ya, secara khusus Taliban juga bisa pada belajar semuanya dan mengurangi yang namanya perang-perangan deh ya. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia atau yang sekarang disebutnya PMI Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur mengatakan penguatan perlindungan ini dimulai dari proses rekrutmen sampai dengan penempatan para pekerja migran tersebut. Dan memang belum lama ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menandatangani MOU dengan Malaysia, di mana salah satunya mengatur penempatan PMI melalui One Channel System dan diperkuat dengan penandatanganan Joint Statement terkait implementasinya. Dan ditambahkan juga ya Rock Lovers ya, Velda Global Ventures sebagai perusahaan perkebunan sawit terbesar di Malaysia yang memperkerjakan PMI sampai dengan saat ini telah melakukan kerjasama penempatan dengan beberapa P3MI dan diharapkan sih dapat bekerja sama dengan baik ya dengan perusahaan penempatan PMI dan berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia atau perwakilan RI di Malaysia. Dan juga Rock Lovers, ia meminta agar FGV memperhatikan izin kerjasama PMI sehingga tidak ada lagi nih PMI yang berstatus non-prosedural dan tidak mendapatkan perlindungan ya. Jadi otomatis ini semata-mata untuk melindungi Rock Lovers ya, para pekerja migran Indonesia yang di Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, supaya mendapatkan perlindungan juga dan terhindar ya dari pelanggaran-pelanggaran juga yang didapatkan oleh PMI ini ya. Oke, dan semoga aja sih kedepannya semakin baik terus Rock Lovers untuk prosedur PMI yang akan bekerja di Malaysia, sehingga juga mengurangi angka-angka kekerasan yang mereka alami di tempat mereka bekerja ya. Rumah produksi di Company akan merilis film terbaru berjudul Mumun. Nah, film ini bergenre horor yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diperankan oleh artis-artis ternama, salah satunya Acha Septriasa. Dan film ini direncanakan tayang pada 1 September mendatang. Dan sudah ini juga ya Rock Lovers, sudah dirilis trailernya dari si Mumun ini. Dan untuk tokoh utamanya diperankan oleh Acha Septriasa yang langsung ya sebagai pocong di sana. Aduh, serem ya guys ya. Di sana Rock Lovers, dalam trailernya itu ditampilkan Mumun yang menggedor-gedor pintu Hussein dan bilang, "Bang, ini Mumun bang." Ih, serem guys. Dan sudah terlihat Rock Lovers ya, untuk peran jadi pocong ini tuh tanpa peran pengganti, alias memang si Acanya sendiri yang menjadi pocong itu sendiri guys. Nah, film Mumun ini merupakan adaptasi dari sinetron Jadi Pocong yang sempat populer di tahun 2000-an. Jadi Mumun ini diceritakan meninggal dunia
terus menjadi pocong karena Hussein lupa membuka tali pocongnya. Jadinya si pocong Mumun Gintayangan menyebar teror menghantui warga desa. Ini pasti serem banget ya. Dan tambah takut juga sih akhirnya kalau tonton gini nih. Mumun, mungkin ada yang nonton kemarin Pengabdi Setan aja belum move on serem-seremnya gitu. Ditambah lagi nanti di bulan September di tanggal 1 bakal tayang Mumun yang diperankan langsung oleh Acha Septriasa sebagai pocongnya. Oke, nanti Rock Lovers yang penasaran tungguin aja tanggal 1 September untuk film Mumun ini sendiri.